Ratusan sopir truk angkutan batu bara menuntut jalan underpass batu bara kilometer 101 Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan segera dibuka. Jalan ini telah ditutup selama 3 pekan. Penutupan jalan underpass mengakibatkan mereka tidak memiliki pendapatan lagi lantaran tidak bisa mengangkut batu bara. Pendemo juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden agar turun tangan mengatasi permasalahan ini. Tujuan mendasar kami di sini pokoknya kami memohon kepada Pak Jokowi, tolong hari ini bukakan jalan kami supaya kami bisa beraktivitas kembali. Kami bisa makan kembali seperti sebelumnya. Sementara pihak perusahaan bersedia menerima perwakilan para pendemo untuk bernegosiasi. Jadi kita menerima semua aspirasi dari mereka, sehingga nanti akan ditindaklanjuti pada pertemuan yang akan datang. Salah satunya apa yang jadi nanti dari pemerintah daerah, yaitu yang kemarin tindak lanjut di Dewan, itu nanti akan disampaikan di sana semuanya. Dari hasil ini juga kita akan sampaikan kepada yang berkompeten bagaimana tindak lanjut yang lebih komprehensif. Jika tuntutan tidak dipenuhi, para sopir ini berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan massa lebih banyak lagi. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus kiriman paket sate bersianida, Nani Apriliani dengan hukuman 16 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Bantul. Kasus sate beracun itu menewaskan anak pengemudi ojol. Berlangsung di ruang sidang PN Bantul, Nani tetap mengikuti sidang melalui daring dari Lapas Perempuan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Hakim Ketua Aminuddin menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer dan tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Menyatakan terdakwa Nani Apriliani Nurjaman alias Ika binti Maman Sarman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan 1 primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun. Vonis yang dijatuhkan di bawah tuntutan JPU, yakni 18 tahun penjara. Kasus ruda paksa melibatkan anak di bawah umur terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Mirisnya pelaku berusia 15 tahun menganiaya korban sebelum melampiaskan nafsunya di rumah kosong. Pemirsa, selain kasus pemerkosaan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadia. Realita diawali dari Sumatera Utara, pemirsa. Seorang ibu diamankan polisi karena diduga menganiaya buah hatinya berusia 6 tahun. Pelaku diduga tega menganiaya lantaran putrinya sulit diatur dan tidak mau tidur siang. Seorang ibu warga Kecamatan Silain, Kabupaten Toba akan menjalani hidup sehari-hari di balik jeruji. NB diduga menganiaya putrinya RM. Akibat dianiaya, bocah berusia 6 tahun ini alami luka lebam di sekujur tubuhnya. Kasus ini terungkap saat bidan desa Rentaboru Sitorus yang merupakan istri kepala desa Nato Lutali melihat korban RM menangis kesakitan di pagar rumahnya. Korban pun bercerita dirinya mengeluh kesakitan di sekujur tubuhnya akibat dianiaya ibunya karena tidak mau tidur siang. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polres Toba. NB ditangkap unit PPA di rumahnya. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya. NB mengaku menganiaya dengan bambu karena anaknya susah diatur dan sering bermain, sehingga tidak mau tidur siang dan tidak belajar. Sangat menyesal saya, Pak. Terutama saya kepada Tuhan. Saya tidak menyebut seperti saya sangat menyesal dari itu.
karena saya sering terlibat untuk mengurus anak saya itu. Kekerasan terhadap anak di bawah umur di sini yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan alasan yang kami mintai keterangan bahwasanya anak itu sulit diatur, sulit diajari, gitu menurut orang tuanya. Makanya terjadi kekerasan terhadap anak. Meski mengaku sayang, NB kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 80 ayat 1 dan 2 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sementara di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, bocah berusia 5 tahun diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ayah kandung dan ibu tirinya. Korban mengalami luka di sekujur tubuh akibat sulutan api dari obat anti nyamuk bakar. Nasib RH sungguh malang. Bocah 5 tahun ini penuh luka di tubuhnya akibat sundutan api obat anti nyamuk bakar. Ironisnya penyebabnya justru ayah kandung dan ibu tirinya. Kasus ini terkuak saat korban bermain ke tetangganya. RH tak ingin pulang dan justru menceritakan penyiksaan yang dialaminya. Berdarah sama kepalanya berdarah. Terus saya tanya sama anak itu dari mana? Oh, saya diusir sama emak saya dari rumah. Kenapa diusir? Kenapa mau diusir? Saya tanya begitu sama dia. Terus dia bilang kalau saya nggak lari, oh mama saya mau istilahnya mau potong leher saya, mau borok saya, katanya begitu. Jadi habis itu saya tanya udah makan apa belum? Ya udah saya kasih makan. Itulah awal mula pertemuan kami di apa. Ini bekas lukanya pertamanya kan saya kira cacar, terus saya tanyain rupanya yang di kaki sama di tangan bekas sulutan anti nyamuk. Terus yang lebam di muka sama di kepala bekas dipukulin sama bapak, ibu sama kakaknya. Kasus ini kini ditangani Polres Tapanuli Selatan dan kedua orang tua korban masih dalam pemeriksaan. Seorang bocah laki-laki 8 tahun menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Sang anak selalu jadi pelampiasan amarah pelaku setiap mabuk minuman keras. Tahan dengan perilaku kasar suaminya, Heni, ibu rumah tangga ini mendatangi Polresta Depok. Dirinya membawa serta anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun yang dianiaya oleh suaminya. Menurut Heni, anaknya dianiaya saat sedang bermain layangan di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Kampung Baru Tajur Halang. Akibat dianiaya, anaknya menderita luka lebam di wajah dan trauma. Saya juga nggak tahu kejadiannya, kalau anak saya pulang jantung kayak gini. Dalam kondisi babak belur seperti ini. Ibu menduga ini dilakukan sama siapa, Bu? Ya bapaknya. Oh, bapaknya. Bapak kandung atau tiri, Bu? Kandung. Mabuk kadang. Oh, memang setiap pulang mabuk atau seperti apa, Bu? Tiap hari mabuk. Penganiayaan berulang ini kerap terjadi saat pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Depok. Seorang anak berusia 11 tahun di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tewas usai dianiaya kedua orang tuanya. Pelaku tega menganiaya anak kandungnya lantaran kesal korban suka buang air besar sembarangan. Pasangan suami istri asal Kelurahan Mangunjaya, Kabupaten Musi Banyuasin diamankan polisi atas dugaan penganiayaan terhadap anak kandungnya hingga meninggal. AA dan SS menganiaya korban lantaran kesal suka buang air sembarangan. Korban penyandang disabilitas sering dimarahi orang tuanya karena suka BAB sembarang tempat. Kedua pelaku kesal dan menganiaya korban hingga tak sadarkan diri di rumah. Korban yang pingsan ditinggal pelaku di dalam rumah. Warga yang mengetahui kejadian itu sempat mencoba membawa korban ke puskesmas. Namun akibat luka berat yang diderita, korban meninggal dunia. Dari hasil visum di RSUD Sekayu Musi Banyuasin terdapat luka lebam di tubuh korban. Pelaku menganiaya korban dengan selang dan gayung. Mirisnya penganiayaan pelaku terhadap korban hampir setiap hari. BAB mana?
Tahu udah di WC. Tahu. Uji Ayu tadi. Ngecek. Emosi Pak. Emosi. Anak pertama ini. Itu memang dia tuh ada kelainan dari kecil ya. Tidak, pada saat itu setelah kita bawa korbannya ke rumah sakit, selanjutnya langsung kita memeriksa orang terdekat. Orang terdekat dalam hal ini adalah kedua orang tuanya. Dan kita periksa, dan dari situ ada kejanggalan-kejanggalan daripada keterangan yang diberikan, sehingga kita terus mendalami pemeriksaan dan kita tetapkan yang bersangkutan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bocah laki-laki berusia 6 tahun di Tanjung Jabung Timur Jambi mendapatkan kekerasan fisik dari ayah kandungnya. Korban dipukul dan dilempar ke sungai hanya karena sang ayah kesal kepadanya. Menurut ibu korban, suaminya dikenal temperamental. Teluk Dawan, Tanjung Jabung Timur, Jambi merekam kemarahan seorang pria kepada anak laki-lakinya. Tidak hanya dibentak, bocah 6 tahun ini juga dipukul dengan sendal. Kemarahan pria yang diketahui bernama Fauzan ini belum mereda hingga melempar anak lelakinya ke sungai. Rekaman warga ini kemudian viral di media sosial dan berbuntut dengan penangkapan Fauzan oleh aparat Polres Tanjung Jabung Timur. Dari keterangan yang diperoleh polisi, kekerasan yang dilakukan pelaku kepada anaknya bukan pertama kali terjadi. Motifnya nanti mungkin perlu pendalaman, karena kita tidak tahu. Karena informasi bahwa yang bersangkutan ini sudah berulang kali melakukan. Apakah dia memang ada gangguan jiwa, ataukah memang yang lainnya, kita perlu pendalaman lebih lanjut. Tapi yang bersangkutan sekarang sudah diambil keterangannya oleh penyidik. Sementara itu menurut istri pelaku, Neneng, suaminya memang bertemperamen tinggi. Kekerasannya dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan kepada sang anak, tetapi juga kepada dirinya. Neneng mengaku pernah disiram air panas oleh suaminya. Meski begitu, Neneng berharap suaminya tidak ditahan karena khawatir tidak ada yang mencari nafkah. Ibu pernah di ini juga, Bu, ya? Disiram air panas juga? Dulu. Ya panas dingin, kan air panas anumian. Ya istilahnya harapan kami itu ya minta damai lah, minta ya macam biasa lah kan, balik seperti biasa. Memang dia salah, tapi dalam salah itu kan ya bisa lah kita kita uruskan kan sehingga baik-baik. Kekerasan dalam rumah tangga ini juga mendapat perhatian dari Camat Sabak Barat. Rencananya korban dan ibunya akan mendapat bantuan psikologis oleh Dinas Sosial Jambi. Seorang ayah di Balikpapan, Kalimantan Timur, tega menyiram air mendidih ke putri kandungnya yang berusia 9 tahun. Akibat perbuatan keji pelaku, korban menderita luka melepuh di sekujur tubuhnya. Seorang anak perempuan yang tak berdaya usai disiram air panas oleh ayah kandungnya dievakuasi ke rumah sakit. Akibat disiram air panas, anak berusia 9 tahun itu mengalami luka melepuh 45% di punggung hingga paha. Aksi keji HS 40 tahun ayah kandung terhadap putrinya terjadi di rumah di kawasan Sepinggan, Balikpapan. Saat itu HS yang berprofesi sebagai penjaga malam baru pulang kerja sore hari. Setibanya di rumah, HS mendapati anaknya sedang menggoreng roti. Namun tiba-tiba pelaku menyeret korban ke kamar mandi. Pelaku meminta korban jongkok di kamar mandi lalu menyiram air panas yang mendidih ke tubuh putrinya. Korban yang kesakitan sempat berlari keluar rumah, meminta pertolongan warga lantaran tubuhnya melepuh. Oleh warga, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Aparat kepolisian Polresta Balikpapan bergerak cepat mengamankan pelaku usai menerima laporan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap menyiksa putrinya, namun ibu korban takut melapor aksi keji suaminya. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menyiram air panas ke tubuh korban. Tindakan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Pelaku sendiri merupakan seorang residivis. Anaknya tiba-tiba disuruh ke kamar mandi dan langsung disiram oleh orang tua ayah korban ini dengan bekas air yang mendidih untuk menggoreng singkong, sehingga korban mengalami luka bakar atau kena air panas di bagian sekitar paha, punggung, sambung sampai. Diduga pelaku juga menyakiti istrinya beberapa hari sebelum penyiraman air panas. Namun sang istri tak berani melapor.
Sementara akibat perbuatan pelaku terhadap putrinya, pria ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Video remaja putri yang masih pelajar SMP berhubungan intim dengan 4 ABG laki-laki yang juga temannya secara bersama viral di media sosial. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.